La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man halaqahu latiful khabir. Syabna ka kita ka sarka al hadis. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiat, sehingga kita bisa dikumpulin lagi di tempat yang barakah ini untuk mengaji kembali, untuk mengulang kembali pelajaran kita tentang ilmu tauhid. Serta salawat salam semoga curah kepada Habibana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan juga rahmatnya kepada sahabatnya yang agung, ahlul baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudari, tak lupa juga kita berterima kasih pada guru-guru kita, baik guru-guru di sekolah, dosen-dosen di kampus, wabil khusus guru-guru agama yang di masjid, di musola, ataupun yang ngajarin kita agama, yang dengan ikhlas, dengan sabar mengajarin kita pelan-pelan minaz zulumati ilan nur, dan kita bersungguh-sungguh mencari ilmunya. Semoga kita semua diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala hilaf-hilafnya, amal ibadah kita yang tidak seberapa, semoga Allah Subhanahu wa taala mau menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini telah selesai juga pembacaan Ridul Haddad sama pembukaan majelis yang kurang lebih 10 menit. Karena kalau bacanya cepat memang 10 menit doang. Itu karena kita bukan orang pinter, nggak bisa pakai nazum, kita bisanya orang biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih mengaji tentang kitab Al-Hikam, yang dimana masuki nomor 26 gitu. Sebelum ada yang mau bertanya boleh gitu, karena tadi habis ratiban ya, santai dulu gitu. Dua tujuh ya, 27 7. Boleh kalau ada yang mau bertanya gitu, sambil santai pak, nggak apa-apa ngerokok pak gitu, asal jangan di masjid. Jadi kalau bapak ngaji di masjid jangan ngerokok gitu, terdomelin sama kiainya. Kalau di sini mah bebas, kalau di masjid jangan. Ada yang mau bertanya ibu-ibunya atau bapak-bapaknya, karena ini berhubungan dengan yang kemarin gitu. Oke, kalau nggak ada kita mulai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu sabinah wal isrun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah al-alama Ahmad ibn Muhammad bin al-Karim ibn Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumih. Qala syekh ihalatuka al-a'malu ala wujudil faraghi. Menunda amal dalam rangka di waktu senggang, min ru'aunatin nafsi, merupakan tanda kebodohan yang nyata. Artinya begitu pak, ihalatukal amal ala wujudil faraghi, menundanya engkau akan amalan yang engkau berbuat sambil menunggu lapang, merupakan min ru'unatil nafsi. Ru'unati bisa disamakan dengan hamakotin, yakni kebodohan nafsi, kebodohan jiwa nafsi. Artinya ialah menunda amal kebaikan merupakan tanda kebodohan dalam diri kita. Bahasa simpelnya begitu. Pasal 27 ialah
merupakan menunda-nunda amal kebaikan atau melewati kebaikan merupakan tanda kebodohan kita, tanda kebodohan. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pasal 27 ini Ibnu Athaillah Sekandari ingin ngasih tahu kepada kita, sesungguhnya amalan kebaikan yang sering kita lewatin, sering kita tunda-tunda merupakan diri kita ini bodoh, atau bahasanya ya goblok, atau bahasanya tolol, atau bahasanya apapun yang jelek, merupakan kita tidak menyadarinya bahwa kita ini bodoh. Umpamanya ialah ketika misalnya udah waktu zuhur tapi kita belum juga melaksanakan sholat zuhur, merupakan bodoh dari kita berarti. Udah waktu asar belum sholat asar, merupakan tanda kebodohan dalam diri kita. Itu yang akan dijelaskan. Tapi apakah begitu? Kan gitu ya. Nanti akan dijelaskan pelan-pelan gitu. Karena nanti ada syarahnya. Syarahnya ialah, boleh dicatat syarah begitu. Iza kana al-'abdu mutalabisan bil halin wal ahwalin minad dunya wat tijarah wa nahwiha wa kana lahu fiha sugulan yanamal minal amali bil amali as-solihah wa zaifid diniyah wa hamali zalika amalan faraghi min tikali aswal wa qala iza taraftul amal bizalik fazalika min hamaqatin nafsi, yang artinya ialah apabila seorang hamba terlalu berkecimpung di dalam dunia kerja, dunia perdagangan, wattijarah, atau dunia yang lain-lain, sehingga perkara agamanya lalai, perkara urusan agamanya lalai, dan dia faqala zalika, dan dia berkata, nanti setelah aku lapang atau setelah aku sukses aku akan mengaji, setelah aku punya duit aku akan mengaji, setelah aku agak badan enakan aku akan mengaji, setelah aku kerja aku akan mengaji, sekarang gue pengen fokus dulu. Itu merupakan hamaqatin nafsi, tanda kebodohan jiwa yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Itu begitu jadinya. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini berkaitan dengan hikmah yang nomor 26 yang kemarin tentang al-adab. Al-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita hudur ma'a Allah? Sudahkah hati kita hadir bersama Allah Subhanahu wa taala gitu. Bila mana minggu pertama dan minggu kedua berbahas tentang lahiriah, ini batiniyah. Sesungguhnya manusia zaman sekarang sudah jatuh himmahnya, sudah jatuh keadaannya, dikarenakan melupakan agamanya demi kepentingan dunianya. Banyak gitu, banyak. Lebih-lebih ketika seorang suami tidak ngajarin kepada istrinya atau anaknya tentang cara-cara beriman kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya bagaimana? Ketika suaminya meninggal, istrinya bingung. Gimana nih? Ayah udah nggak ada. Gimana nih? Bapak udah nggak ada. Gimana nih? Dulu kalau ada ayah, kalau ada bapak, saya bisa bayar listrik, saya bisa beli ini, saya bisa beli itu. Seorang istrinya kebingungan. Gimana nih? Dibilang mau ngemis, malu mau ngemis. Apalagi sama saudara, malu banget. Karena tadi sebelumnya nggak dididik oleh suaminya tentang cara-cara beriman kepada Allah. Suaminya nggak pernah bilang, nggak pernah ngingetin. Umpama neng, umpama apa, umpama yang suatu saat aku akan berpulang ke rahmatullah. Sang istri juga harus mohon maaf beriman, jangan tiba-tiba lu ngapa bang ngomong gitu, jangan. Kita harus dengerin dulu gitu. Aku begini supaya engkau sadar suatu saat aku akan berpulang dan engkau juga. Ketika aku nggak ada, engkau tetap berpegang kepada tali agamanya Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mah enggak. Ketika suaminya nggak ada, istrinya bingung, ini baru gimana gini nih. Waduh, bingung. Anak-anaknya lebih kebingungan lagi. Gitu. Bingung anak-anaknya juga. Akhirnya yang rumah tangga hancur rumah tangganya. Karena apa? Ayahnya yang dulunya tempat menjadi aduan kepada anak-anaknya sekarang bingung, udah nggak ada, bingung. Yang disegenin siapa? Abangnya dilecehin sama adiknya. Begitupun adiknya tidak dihormatin sama abangnya. Suatu saat akan mengalami kejadian seperti ini. Suatu saat. Gitu.
Ajarin dari sekarang anak-anak kita. Dan kita juga orang tua kebanyakan durhaka kepada anak. Jangan berkata anak durhaka kepada orang tuanya, anak durhaka kepada orang tuanya. Kita orang tua durhaka kawan kepada anak kita. Anak gua kalau dipanggil kagak mau dengar. Anak gua katanya. Anak gua udah dikata jam 9 malam suruh pulang kagak pulang juga. Anak gua katanya. Anak gua disuruh sholat kagak mau. Anak gua katanya. Padahal dia lupa. Itu anak siapa? Anak ente berdua dulu cara bikinnya gimana? Gitu. Sesuai syariat gak cara bikinnya? Yang kedua, ente ketemu bini atau suami di tempat najis gitu? Di majelis taklim apa di kafe ketemunya? Apa jangan-jangan di taman nih? Terus bikinnya ente di hotel apa di rumah apa di mana nih? Itu ngaruh banget itu. Bikinnya di hotel Melati. Waduh, bekas siapa aja masuk. Waduh, jadilah setan-setan di anak kita. Itu yang dimaksud kadang orang tua durhaka sama anaknya. Jangan ngomong anak durhaka, ente bikinnya dulu gimana gitu. Buat yang muda-muda tolong sadar, buat yang muda-muda. Jangan nyalahin keadaan nanti ketika udah nikah. Mumpung dari sekarang hati-hati nih yang belum nikah nih. Cari cewek jangan sembarangan. Ketika engkau menemukan cewek di kafe, tinggalin. Lu pasti nggak jelas. Banyak orang cerai baru 2 tahun, 3 tahun. Banyak gara-gara ekonomi gitu. Yang ketiga, berapa banyak dari kita melupakan agama kita sendiri? Berapa banyak? Umpama dah, ketika Ramadan sudah berakhir 2 bulan yang lalu, apakah kita ibadah kita jadi kendur atau jadi semangat? Ketika kita jadi kendur, ada apa dengan Ramadan? Mengapa kita selalu bersemangat di hari Ramadan? Sedangkan di hari-hari selanjutnya, kenapa kita down? Kenapa kita down? Gitu. Kenapa? Gitu. Udah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan saya Ibnu Taimiyah Sekandari di sini ingin ngasih tahu kenapa kita terlalu bodoh untuk memahami hal ini. Karena hati kita tertutup oleh dunia sejak 15 tahun balik umur 15 tahun. Jadi kalau anak kita mau pinter 15 tahun udah benar hidupnya. Jangan kita agungkan dunia di hadapan mereka. Kalau kata Habib Umar bin Hafiz. Jalan-jalan mah boleh pak. Boleh. Kagak dilarang sama agama jalan-jalan. Nggak dilarang ngomong. Ente mau ke gunung kagak dilarang. Cuman ajarin anak-anak ketika pakai sendal baca bismillah. Kalau lagi makan pakai tangan kanan. Kalau lagi makan duduk. Jalan-jalan dah. Kemana kek? Ke laut kek? Ke Bali kek? Lombok kayak Paris, Prancis, bebas gitu. Iya. Bebas. Yang penting tadi diajarin. Nah, sebelum jalan baca bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah atau bismillahi tawakkaltu atau bismillahirrahmanirrahim. Ajarin, emang enggak. Di mobil ditampol. Mana jam 4 sore lagi mau ngaji. Umpamanya gitu. Nampol. Ya kali ada yang nampol di sini orangnya. Itu dia. Gara-gara itu. Waduh, berat juga ini kasus kan gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini berhubungan dengan pasal 26 yang kemarin tentang tanda-tanda kebodohan. Yang hari ini kita akan bahas ialah menunda amal merupakan tanda kebodohan yang nyata gitu. Sambil ngerokok enggak apa-apa, Pak? 27 ya. Saya salah. Iya enggak apa-apa. Iya. Salah bener udah aman. Sekarang Senin, tanggal berapa? 9. Yang pertama ialah menunda amal. Menunda amal di sini ada strip namanya ini menunggu nih dia nih. Menunggu lapang. Lapang itu lega lah. Kalau miskin ya kaya, kalau sempit ya kebuka, kalau sakit ya sehat. Itu namanya lapang, Pak. Jadi jangan dianggap lapang itu luas doang, tidak. Misalnya ada orang sakit, dia nunggu sehat baru ibadah. Ada nggak di sini kalau yang sakit ibadahnya begitu-gitu aja, tapi kalau sehat semangat? Ada. Atau yang miskin, gitu. Dia nunggu kaya dulu.
Ntar kalau gue udah kaya baru gue sedekah gue, gitu kata dia. Menunggu lapang supaya merupakan tanda kebodohan. Ini kebodohan nih. Kebodohan. Ada orang menunda amal, menunggu lapang merupakan tanda kebodohan yang nyata. Gitu. Ditunda amalnya karena dia harus nunggu lapang dulu, nunggu kaya dulu, nunggu sehat dulu, nunggu banyak hal yang dia harus tunggu. Bodohan jiwa boleh, bodohan diri boleh. Gitu. Dia bisa mobile lah. Gitu. Apa yang ditunda ya pasti amal soleh lah, amal soleh. Amal soleh. Amal soleh itu bukan sekali. Ini nih nggak apa-apa ya karena kita ngaji. Amal soleh itu bukan sekali. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lihat setiap saat. Ini kuncian banget nih. Jadi ente tuh kagak bisa nebus dosa sejam doang, nggak bisa. Mesti setiap hari, setiap saat, sedetik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala rahmatul abrar, sedetik aku melupakan Tuhan, kafirlah diriku, kata Imam Ghazali. Karena kalau kita nih adanya soalnya, ente duduk aja dah, baca salawat misalnya 10.000, 20.000 tidak bisa. Allah melihat keseharian. Keseharian ente gimana? Walaupun ente baca sallallahu Muhammad 3 jam dah sekali duduk. Ketika udah selesai duduk ke depan, udah gimana nih gue ya? Rezeki belum ada. Ya sama baik. Sama baik begitu mah. Sama. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perutnya bunyi. Neng nggak ada nasi, masih aja minta sama makhluk dia. Emang gak boleh? Ya boleh, bagi orang awam boleh minta nasi sama bininya. Buat orang awam. Kalau buat para pejalan, dia ngelihat sendiri ke dapur, kagak ada nasi, ya udah dia diem. Oh, tanpa nyuruh orang. Kalau orang awam nanya, lu masak gak? Masak. Orang awam pasti nanya. Kalau orang udah pejalan, namanya pejalan menuju Allah, dilihat kagak ada apa-apa, ya dia diem. Yang gak punya duit gimana? Canda ini, maksudnya dia emang puasa sunnah dia. Puasa sunnah. Kayak Nabi kan bertanya, ya Aisyah, apakah ada makanan? Tidak ada, yaudah didiem. Kalau kita kan mencak-mencak. Pusat gak bisa pikiran lapar gak nasi. Waduh, berat juga ya. Setiap saat kawan, setiap saat. Bukan setiap menit, setiap saat itu setiap detik bahkan. Kadang ini yang dimaksud Imam Syafi'i, paginya beriman, sorenya kafir. Habis sebelum subuh dia beriman tuh, sholat sunat hajat. Sebelum subuh, qobliyah atau fajar. Habis subuh dia subuhan di masjid, dia baca zikiran sampai jam 6, ikut pengajian taklim sampai jam 7, beriman banget dia sampai jam 8, duha lanjut sampai jam 9, sorenya dia kafir. Gimana nih ya? Anak gua belum bayar sekolah nih. Iya lo, buyang-buyang lo. Gimana nih ya? Aduh, motor belum bisa lagi bayar. Gimana nih ya? Gimana apanya? Kan gitu. Pagi-pagi ente ngaji rajin. Sorenya pusing. Gimana itu? Karena tadi dia tidak memahami sedikit pun tentang ilmu. Nggak paham dia. Dia pasti ikut-ikutan ngajinya. Pasti dah. Buktiin aja dah. Orang yang ikut-ikutan capek. Ikut-ikutan. Kiainya begitu diikutin. Kiainya begitu diikutin. Gitu. Yang gak enak. Oh dia begitu ya? Ya gitu dah. Hati-hati aja. Yang pertama yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan. Perbuatan atau bahasa agamanya fi'il. Perbuatan. Allah Subhanahu wa taala ngasih hidayah itu kepada 3 tempat. Yang pertama melihat, mendengar, merasakan. Tiga hidayah Allah turun di sini. Ente harus hati-hati di sini nih. 3 hidayah Allah turun di sini.
Kalau ente udah ngelihat, ngedenger, ngerasain, kagak juga ngejalanin, selesai sudah hidup kandas. Inilah yang dimaksud ketika dia sudah tidak melihat, tidak mendengar, tapi dia bisa merasakan pakai hati. Melihat kan pakai mata, mendengar pakai telinga, merasakan pakai hati atau pakai tangan, rasain gitu. Ada orang misalnya kayak gini, dia tidak bantu. Ada orang susah. Ada orang susah didiamkan, dicuekin, diabaikan, dan lain-lain. Dia melihat, kalau contoh boleh ditulis masing-masing, ada ondel-ondel lewat depan matanya dia lewat, didiemin aja sama dia, didiemin, padahal dia harus ngasih, walaupun 500 perak. Itu namanya menunda dia. Dikarenakan Kebodohan. Dikarenakan sudah dimatikan itu juga. Dimatikan matanya. Yang 3 itu dimatikan. Iya, mendengarnya dimatikan, apalagi hatinya jauh dah. Mata dulu dah, ini ngomongnya atas dulu tuh, makanya jangan dirubah-rubah itu tuh. Iya. Melihat, Awalan, ya. mendengar. Awalan melihat, mendengar. Yang paling susah merasakan tingkatan wali. Mendengar tingkatan wali, kita melihat, palingan melihat. Karena Allah melihat kita. Ada pengamen lewat depan tukang jus. Neng. Maaf bang, wah gila nih orang. Gila. Padahal dia tidak mencuri. Pelit amat kasih 500. Pelit amat. Itu yang baik-baik. Bagaimana kalau yang jahat? Paham nggak? Belum ya? Itu yang baik-baik, pengamen. Tadi apa tuh? Ada ondel. Bagaimana yang jahat? Ada maling digebukin. Tolongin nggak? Itulah keimanan ente sedang diuji hari itu juga. Maling dipukulin di depan mata ente pisahin apa ente pukulin apa ente kabur? Nggak bisa jawab kecuali masing-masing punya pendapat. Disitulah ciri keimanan ente berada. Ente pisahin, dikira gue temennya. Ente ini ente gue dipukulin, bingung pak, gitu. Bingung. Bagaimana ini? Kejauhan melihat, mendengar, dan merasakan soal yang tadi. Di depan mata ada tanaman, gak pernah disiram sama dia sama sekali, sedikit pun. Semut, kagak pernah dikasih gula sama dia, sedikit pun. Apalagi namanya itu? Meeng, di sini kan meeng namanya ya? Meeng. Moli. Oh, moli, iya. Kagak pernah dikasih makan sama dia. Gitu. Umpama nih Pak Kosasi, kudu jelas ngajinya. Saya pernah nagor Agi, dia nggak pernah nyapuin rumah malam-malam, gitu ya. Karenanya katanya nggak boleh si Agi itu. Saya bilang lu ngaji di mana? Gue kata gitu ya. Nyapu aja, gue kata gitu. Karena mudarat, kotor, banyak semut. Kecuali nyapu yang nggak jelas, tiba-tiba Agi nyapu malam di Ciputat. Gak jelas, nah, itu nggak boleh tuh. Kalau nyapu malam di kasur ya harus dibuang, gitu. Ngasih makan semut nggak begitunya. Hati-hati. Ini kadang nih ngajinya jangan-jangan misinfo ini. Gimana ini? Waduh, berat juga nih. Itu dia. Itu tanaman depan mata itu padahal ada makhluknya Allah kagak disiram-siram, ampun deh. Burung juga. Ikan. Kata Sertifi ya kan gue dikasih makan orang. Aduh. Ya kalau makannya bener nggak apa-apa. Pisang goreng dimasukin. Mati arwananya, wah. Cicak. Kalau emang mau ngadalin, beli burung satu, lo kasih makan tiap hari. Palanya, masya Allah, keren tuh. Gitu. Adakah di sini yang melewati kebaikan setiap harinya? Kayaknya banyak. Banyak. Tanaman nggak pernah disiramin sama dia. Ampun. Sampah dah, nggak usah jauh-jauh. Itu kan sampahnya abang. Ya elah, kalau umpamanya ini mah. Itu dia,
umpamanya. Iya. Oh, guru ngomong gitu, enggak, aneh menyindir aja soalnya. Di sini habis ngaji nggak diberesin katanya ya. Di sini kalau ngaji tolong diberesin dong yang deket nih. Waduh, gimana ini manusia di sini? Bantuin nih. Mana sih? Yang nempel, yang di depannya, yang sampingnya, pada kabur aja habis ngaji. Sian tuan rumah, majelis capek. Tolong dibantuin lah. Gitu. Kalau minta bayaran sama Ustaz Rifki gitu. Nah, Kan dibayar sama dia. Oke, Bos. nah bos. Sudah dialokasikan. Kayaknya mana di sini apa ya, rame doang tapi pecah. Orang sini tuh rame doang Pak tapi pecah. Hatinya pada dongkol-dongkolan. Ini mah jujur-jujuran aja ini mah. Karena tadi masing-masing. Kalau gua takut, kalau gua gini ntar gua diomelin ya pasti gitu perasaannya. Jadi masih kayak bocah, kudu disuruh dulu. Tersampaikan nggak? Alhamdulillah tersampaikan. Iya tadi bayar tuh sama Magi berapa Gi? Dananya Gi? Tenang. Jadi ya. Itu baru yang dasar-dasar kayak semut, tanaman, bagaimana orang lapar. Dengarkanlah perasaan orang lapar gimana. Dengar. Ini mah kagak. Makan madep jalanan. Ada gak di sini yang kalau makan madep jalanan? Kurang-kurangin kawan. Takutnya ada orang lewat, dia pengen. Takutnya. Gitu ya. Kalau aneh makan madep mulu. Kalau madep jalan nggak makan. Gitu ya. Kayak gini dah, Pak Ahmad SD nempuh berapa tahun? 10 tahun. SD berapa ditempuh berapa tahun? 6 tahun. Oh lama berarti. Alanya dulu berapa 20 menit doang. Dekat rumah dekat Iya. SD-nya. Oh gitu. Itu namanya nggak fokus dia. Iya, orang ditempuh ya jarak. Gitu. Kalau sekolah berapa lama kan? Iya. Jangan-jangan sini semua ngaji roh, semua bisa ngaji ditaruh. Pantas tua di jalan. Itu yang pertama tuh, ada orang susah didiamkan atau ada tanaman bebas dah itu bahasa masing-masing. Tapi guru kalau saya mau ngasih nasihat takut salah. Minimal apa? Hibur dirinya. Nyetel India kek, biar palanya joget. Minimal apalagi? Kasih makan lah. Orang kalau susah tuh pusing dikasih makan enakan dia. Kasih makan. Jangan dinasihatin karena saya pernah dengar adigum dari seorang mahasiswa. Orang lapar jangan dikasih puisi. Gitu. Kasih makan dulu. Galak soalnya. Orang pusing nih, tiba-tiba temen jauh datang. Jangan dinasihatin, jangan. Ambil makan, yang enak-enak dulu, santai. Sambil makan baru masuk. Iya, ini mah kagak. Masya Allah, saya besar datang. Dia udah ngeliatin aja. baru dudukin pantat. Itu dia. Kayak Masih panas lagi pantatnya. kayak Syekh Puji ya Pak. Lalu yang nomor 2 ialah bacaan. Bacaan pasti udah tahu, ada 2. Ada namanya zikir dan namanya selawat. Zikir ya zikir apa aja yang Bapak punya, yang Bapak baca, atau selawat yang Bapak baca, Bapak punya ada, atau ibu-ibu baca zikir. Di mana dia tundanya? Yang pertama, nih dia ini apa namanya, malas baca nih, tanda-tanda bodoh yang pertama tuh. Zikir cuman 1000 aja kagak dibaca. Waduh. Boros 1000, 100 aja nggak dibaca. Boros 133 habis sholat jarang dibaca. Zikir, malas baca dia, malas. Gimana ya, gitu. Malas baca. Adakah di sini kita yang masih malas baca dalam berzikir? Kunciannya ini Pak, dibalikinnya ke sini nih. Bukan per jam. Setiap saat. Mentang-mentang zikirnya 10.000 udah kelar main game gitu, tidak.
Mentang-mentang zikirnya 1000 udah kelar langsung nonton TV, tidak begitu kawan. Mentang-mentang dia udah zikir 1000 abis itu bebas kemana-mana, tidak. Berarti ente nggak beriman di sini, cuma sejam doang berimannya. Aduh gimana ini? Ini mah pelan-pelan dah kita ngajarin. Dia males baca. Kalau nggak baca Ki, ya gue udah kan selesai guru 10.000 tadi main game dulu. Waduh berat juga nih. Gitu. Jadi makomnya guru diikutin sama dia. Aduh nggak beres nih manusia. Tak beres. Karena saya melihat begitu di sini kebanyakan makom guru diikutin, nggak bisa. Makom guru Rifki jangan diikutin, dia udah beda tingkatannya. Makom guru Aki jangan diikutin, gitu agak gimana gitu, maksudnya gitu. Ini mah enggak, tuh Habib santai. Itu Masya Allah. Dia mau santai-santai, berasa gak ada. Masya Allah, Habib umur berapa? 56 tahun, Habib Umar bin Hafiz ya. Males baca, ada aja alasannya dia. Capek lah, lagi masak lah, inilah. Main HP mulu. Online mulu yang diurusin, TV mulu, YouTube mulu. Waduh berat. Jadi yang ke nomor 2, kalau udah malas baca dia kebodohan di sini nih. Kebodohan hakiki ini dia. Ini mah tulis saya main game. Dikira ada tuntas main game, nonton TV, apalagi tuh? Ya banyak dan lain-lain. Yang kebodohan, contohnya lagi haid. Mentang-mentang haid nggak mau baca dia. Gue kan lagi haid gue. Iya bener. Males baca lagi haid. Takut dosa dari mana kawan? Baca mah boleh. Baca Quran aja boleh, yang nyentuh kagak boleh. Baca boleh, yang megangin suami. Nyentuh kagak boleh. Kenapa dibilang kebodohan yang hakiki? Dia tidak tahu ilmu haid di fikih. Nggak tahu para wanita. Taunya haid itu kotor. Tidak. Haid boleh salawat, haid boleh baca zikir, haid boleh ngelayanin suami, gitu. Bukan ijma ya, bukan jima, bukan ngelayanin suami yang baik-baik boleh, gitu. Itu balik lagi ke yang kemarin ya. Iya. Butuh akal sama kecerdasan ya. Iya. Beda pelajaran. Gitu ya. Itu. Bisa. Ya kemarin lagi. Lalu ialah kebodohan yang berdua ialah dia ngetes nih. Ngetes bacaan. Bodoh banget nih manusia. Wah, kagak tembus bacaan yang ini. Dicoba lagi yang lain, coba lagi. Siapa itu? Sebenarnya banyak. Yang nomor 2, tidak ada ijazah bacaan. Sampai detik ini manusia itu pasti durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ente baca ratib, maulid kagak ada ijazahnya, celaka ente. Nggak boleh sembarangan. Baca Quran bebas. Mesti ada ijazah. Nanya kok gitu? Guru bacanya sama, nggak mungkin beda. Itu. Hati-hati berdosa. Ada gak di sini yang ratib, maulid, apalagi gitu? Salawat, baca aja tanpa ijazah. Waduh, berat juga ya. Udah, Itu namanya ngetes dia. Kan udah dibilang, bacaan bukan nazom kawan. Bacaan itu makna, artinya. Contoh Ridibul Haddad. Nama aslinya bukan Ratibul Haddad. Ada yang tahu gak? Kan? Pasti pada baca-baca aja. Cari tahu sendiri masing-masing. Buat PR. Namanya bukan Ratibul Haddad. Ada nama aslinya. Kalau Haddad mah nama pengarangnya, dinisbatin. Nama aslinya siapa? Nama ini isi ratib nih, nama aslinya. Hati-hati tuh berdosa. Minta ampunlah engkau pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati aja. Aneh cuman dari guru-guru aneh, mesti ada ininya, sanadnya. Contoh Agi dulu baca maulid, aneh tegur bisa-bisa, lu dapat dari mana lu baca-baca gituan? Dari habaib. Ngasih gak? Enggak. Dosa ente, namanya maling. Paham gak maksudnya di sini? Maling. Jadi Pak Eko ngadirin misalnya Habib Balik Witang.
Oh nazomnya begini, diikutin maling dia berarti tanpa minta izin soalnya sama yang punya nazom. Masa nggak paham sampai sini? Paham dong. Itu punya hak cipta. Nah itu Walaupun dia. nggak Kecuali ini. Bib, saya mengikuti nazomnya itu boleh gak buat saya siarkan di kampung saya. Namanya siapa? Gurunya siapa? Udah bisa baca kitab belum? Belum. Gitu. Jadi ada ininya, aturan main, copyright namanya. Ini kalau pengen benar, tapi kalau enggak ya bebas. Masing-masing kan, nafsi-nafsi. Baik juga. Soalnya kalau kagak begitu dia pasti ngetes-ngetes bacaan kerjaannya. Pegang dah omongan saya dah. Orang kalau kagak ada ijazahnya selalu ngetes bacaan. Pasti. Beda dengan orang yang sudah bergurunya lama. Dia bacanya misalnya dia udah baca kulhu gua dari zaman almarhum. Kagak berubah dia. Walaupun ente dapetnya Yasin, dapetnya ini, tapi dia apa? Kagak berubah karena apa? Ada sanadnya. Kalau kita kan kulhu mah nggak mempan kali ya 4 ayat doang. Pindahan. Apaan kayak pindah? Alfil. Enggak apa? Bisa. Kan serem gajah. Saya cilok. Ada yang mau nanya boleh ini. Gimana ini sama soleh kita gimana ini? Soal bacaan ibu-ibu. Ustaz, saya kalau masak kagak baca dari sekarang. Lagi masak baca, lagi ngurus anak baca, lagi ngelayanin suami baca. Setiap waktu baca, pegang itu tasbih yang digital. Tapi gue digerawali, lo kali yang ngerawali, kata gitu. Santai aja. Karena mati tidak menunggu ibadah kita, tidak. Hati-hati itu. Jangan-jangan kita belum sempat ibadah mati. Buat para wanita lagi haid kagak baca mati, gimana itu? Udah kotor meninggal lagi. Serem. Lagi masak nih ibu kita, seret. Baca sholawat. Lagi ngomong Malik, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakein bajunya bismillahirrahmanirrahim, ilaha illahu, supaya anak kita tidak digodain jin. Baca. Diajarin gak nih para mama buat anak-anaknya? Masuk kamar mandi baca, kaki kiri duluan. Ini mah enggak. Maka tangan kiri dibiarin. Waduh, berat. Ntar kalau udah gede, wah, ntar anak gue durhaka ngapa ya? Didikannya begini. Alhamdulillah sekarang kan aneh udah ngeliat tuh dari kecilnya kan gitu. Didikannya dulu gimana masih kecilnya gitu. Terus nabok anak jangan sembarangan. Waduh berat juga ini ya. Marah sih marah, cuman ucapan kudu baik. Jangan pernah mukul anak, karena anak akan merekam semua perlakuan ayahnya atau ibunya suatu saat nanti. Ketika ente meninggal tidak akan ente dimaafin kalau anak itu belum ikhlas memaafkan. Minta maaf lah dari sekarang. Buat para orang tua yang pernah mukul anak. Nanti takutnya durhaka dia udah tua, takutnya. Kok tahu? Ya, contohnya kita berdua dah. Ada yang mau nanya silakan Pak. Jadi udah nggak ada alasan lagi masak baca, lagi duduk baca, lagi ini baca, di jalan baca, mau sekolah baca. Cuman satu yang nggak baca, lagi pup nggak. Niatnya juga nggak ada orang pup. Lagi tidur nggak juga. Ada yang baca para. Jangan sampai mata kita merem selamanya. Jangan sampai itu. Mumpung masih melek, ente baca yang ente bisa. Kulhu ya kulhu dah, al-fatihah dah. Tapi gue pengen tabarok, jangan ketinggian. Tapi gue pengen ar-Rahman, jangan, udah. Aneh punya kawan, temennya Babe, muridnya Babe. Dia baca dari dulu Alfil, nyampe Mekah. Kalau pengen dianalogin gini kawan, Alfil kan dari Allah juga. Sama, bedanya apa? Yang bedain cintanya, kita beda sama dia. Agi Yasin. Kagak nyampe. Ya baca Yasin doang. Bisa aja Bang Ardi. Mama ada yang mau nanya gini Mama. Ini Mama diem baik, paham gak ya? Itu jelas gak ininya? Nah, enggak hanya. Twitternya? Enggak, takutnya. Yang nomor 3 soal tafakur. Tafakur kita ngambil 3 dah yang gampang. Pertama sholat.
Salatnya kagak ada ilmunya nih. Fikihnya nggak bisa, akidahnya nggak bisa, apalagi tasawufnya. Salat kagak ada ilmunya dia. Atau nunda karena dunia, karena kerjaan dan lain-lain. Yang membatalkan sholat dia kagak tahu. Yang mewajibkan dia dalam sholat bacaan dia kagak tahu. Al-Fatihah dibacanya dalam hati. Waduh, nggak boleh dong. Walaupun sholatnya sir, tetap harus jahar Al-Fatihah pelan-pelan tapi. Atau nunda-nunda sholat. Berat juga berarti ya. Lantas gimana solusinya? Kalau memang nggak bisa on time dalam hati, hadirin. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafin ya Allah, aneh telat. Aneh lagi nyari nafkah. Gitu. Kita maaf sama Allah banyak-banyak dalam hati. Umpama lagi di jalan, Allah Akbar, nggak mungkin ente langsung berhenti sholat, nggak mungkin. Tapi dalam hati hadirin, ya Allah maafin aku ya Allah, maafin. Insya Allah dimaafin, karena Allah tahu. Ini mah enggak. Allah Akbar, cepet juga ya di Johor. Ampun dah. Kudu diingat-ingat ketika sedang berkumandang Allah Akbar, bacalah marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salati wa ahlan. Insyaallah 2 juta kebaikan, 2 juta pahala, dan dihapus 2 juta kesalahan. Dibaca itu dari Ibnu Qatadah, dari Sayyidina Utsman bin Affan rahimahullah ta'ala. Habis azan juga dibaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Atau Rabbighfir lana wali walidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. 5 kali baca. Insyaallah hari itu ente dianggap berbakti kepada orang tua ente. Insyaallah hari itu dianggap berbakti. Para ulama dapat ilhamat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Seharian doang ya, bukan selamanya, tapi seharian. Tak salah lagi ngajinya nih. Kalau mau selamanya baca terus. Iya gitu maksudnya. Takutnya baca ini lagi, insyaallah berbakti selamanya. Buset ya. Salah lagi dia ngajinya. Salah. Gitu. Itu udah paham nih, ilmu sholat carilah Pak di mana-mana, cari fikihnya bagaimana, akidahnya bagaimana, tasawufnya gimana, yang aswaja tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cari. Kalau di sini di Pondok Cabe yang paling dekat Kiai Haji Haris Hakam. Abu Safina ada di sini. Di mana tuh? Perempatan Duren. Dia muridnya Maulim Safi Azami. Di situ cari itu sama dia. Kalau di Ciledug ada Kiai Haji Fardin Al-Bantani, Maulim Ubadillah Hamdan, banyak lah kalau di Ciledug. Kalau di sini aneh kurang paham. Siapa yang aswaja? Kurang paham aneh. Di sini maksudnya, ini gua sini, Pondok Cabe. Yang tokoh lah. Ini tokoh karena udah meninggal ya. Om Agi daftarin. Ada Sohibul Bait. Masuk beduk. Ngobrol pede maunya. Atau yang nomor 2 tafakur soal ngaji. Ngaji kan termasuk tafakur. Ngaji itu keburu capek. Ya udah kagak ngaji deh. Keburu capek. Atau ngajinya tidur. Itu berarti ini kebodohan. Dapat pahala gak? Dapat, insya Allah dapat. Cuman kagak sama yang melek. Kagak sama yang melek yang nyatet. Kagak sama yang melek nyatet dan paham. Kagak sama yang nyatet, melek, paham dan mengamalkan. Beda, tingkatannya banyak gitu. Ada yang ngajinya cuman enak makan lontong, gue lapar, datang mau saja sih. Ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting datang. Makan lontong doang. Ini besok ngaji ya, kebetulan gue mau nagih utang, dia pasti datang. Boleh datang, nggak apa-apa. Itu dia. Enggak bayar utang. Enggak hanya boleh. Ya tunda-tunda. Aneh udah bayar janji aneh kepada Ustadz Rifki.
Insya Allah ada jodoh buat siapa? Bu Neneng ya. Kalau mau Bu Nenengnya. Apaan Pak? Waduh, dilatin aja nih. Oh, dia nggak tahu apa-apa. Dia ngeliatin lontong saya Pak. Oh gitu. Dia datangnya telat. Oh datang telat. Janji di berjanji kan. Ngaji, katanya ngaji kemalaman, katanya besok gua harus nyari duit pagi-pagi buat anak istri. Cukup gak sehari besok? Kagak. Ludes dalam waktu sehari. Habis. Rasakan kau. Ada di dalam suhuf Ibrahim, suhuf Ibrahim. Ini mah bukan Quran tapi suhuf Ibrahim. Cara bagi waktu itu ada 4. Yang pertama ialah muhasabah. Muhasabah. Apa itu muhasabah? Koreksi diri. Muhasabah. Apa itu? Guru nih mau nanya Pak Is, Apa itu? maksudnya ngaji keburu capek apaan gitu? Nanya ke saya. Gimana sih guru Pak Is? Gus Pak Is nih. Yang dimaksud keburu capek itu apa katanya? Apa? Yang dimaksud ngaji keburu capek itu apa? Iya pulang kerja, capek katanya. Kebodohan. Iya, bodoh banget itu. Makanya tadi Anda jelas Syekh Ibrahim. Yang pertama ialah muhasabah, koreksi diri. Yang nomor 2 dia harus sholat, zikir, sholawat dan lain-lain. Nomor 2. Nomor 3 ialah tafakkur. Nomor 4 ialah bekerja. Anda punya rumus, tidur kita berapa jam? 8 jam paling lama kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Lebih dari 8 jam binatang. Kata beliau ya. Hayawan maksudnya hewan. Hewan. Tidur umumnya 8 jam. Tidur 8 jam. 16 jam. Umpama umurnya 60 tahun. Berarti kan dia tidurnya 20 tahun kan? Sisa berapa? 40 tahun. Umur balik 15 tahun. Sisa 25 tahun. Ini ibadah 25 tahun. Itu dia. 60 tahun ente hidup di dunia ini, 20 tahun dipakai tidur. Waduh, berat juga ya kalau tidur 8 jam. Satu hari kan 24 jam. Tidur 8 jam, sisa berapa ya? 16. Kan gitu ya. Itu mantar ilmunya kedua. Ini yang pertama dulu. Kalau umur ente 40 tahun atau 60 tahun ya, gampangan. Biar baginya gampang. 20 tahun pasti ente tidur. Kalau tidur 8 jam. Kalau 12 jam, ya kurangin aja 12 kali berapa tuh. Umur balik 15 tahun biasanya yang haid atau mohon maaf ihtilam keluar mani. 25 tahun ibadah. Kayaknya sulit. Mau masuk surga kayaknya berat. Tapi kita nggak jelasin ini buat muhasabah namanya. Bagi orang yang umur 40 tahun, berarti berapa kau tidurnya dia? Bagi 20 tahun. 15 tahun dah taruh ya. 15 tahun dia tidur loh, orang umur 40 tahun. Makanya ada status kalau udah 40 tahun mau ngapain lagi sih? Enggaknya. Tidur 8 jam. Berarti sisa berapa tuh? 16 jam. Ini dibagi 4 tadi tuh. Dibagi 4 yang tadi. Apa itu yang 4? Sholat ya, muhasabah, tafakur, kerja. Berarti kerja cuman nih kalau mau kaya, kerja cuma 4 jam kayak orang Yaman. Kaya dah. 4 jam buat sholat, 4 jam buat muhasabah, 4 jam lagi buat tafakur. Sisanya tidur 8 jam. Dibolehkan Imam Ghazali. Imam Ghazali ngomong. Karena orang pasti 8 jam, orang biasa. Tapi para wali biasa dibalik, tidur 4 jam. Ibadahnya 8 jam, tafakur 4 jam, kerjanya cuma 4 jam. Itu dia, pokoknya jangan lewat kerja, jangan lewat daripada 4 jam. Berat gak ngaji begini? Berat, Pak. Ya, gua aja dari jam 8 sampai jam 5. Berapa jam itu? 7 jam. Kaya gak?
Kagak. Ya udah, selesai. Bener. Bener juga sih. Ini mah enggak kan ngaji ya, aneh mah ngaji bukan ceramah. Ente kerja 8 jam kaya gak? Kagak. Agak. Enggak tahu juga sih, belum. Bang Eko seharian, aneh pernah nanya dapat berapa? 10 juta guru. Alhamdulillah. Berapa tahun? 50 tahun. Masya Allah. 50 tahun. Gitu. Maksudnya nggak hati-hati nggak kaya. Ngakalinnya gimana? Lagi kerja inget Tuhan. Sholawat dibaca setiap saat. Digabung. Karena ini harusnya 4 jam doang kita kasih jatah. Lagi dagang jujur. Lagi kerja jangan maling. Lagi kerja kalau udah sholat nih sholat. Ini mau kagak gue makan dulu waduh berat juga. Ngopi dulu. Gimana kita nggak kaya-kaya dari dulu begitu kelakuannya. Nah kali ini gitu jadinya. Diniatin. Aku kerja buat nafkahin anak dan istriku. Boleh Pak dalam agama. Ini mah enggak. Gua kerja buat janda. Waduh berat juga ya. Janda yang mana? Janda yang mana? Senyumnya indah. Waduh berat. Namanya ada lagu itu. Namanya Pak Ahmad Kosasi. Udahnya putih. Setiap saat ini Pak guru paham ini yang misalnya Ustaz Rifki guru dia ngajar kan ngajar apa niatnya saya ngajar untuk cerdasin anak-anak saya di sekolah ketika udah wassalamualaikum thanks for your attention yang gitu ya terima kasih atas segala perhatiannya Anda udah keluar nih dia baca sallallahu Muhammad gitu setiap saat ngobrol nih yang ngobrol dah ini mah kagak lagi depan-depanan dia diem-dieman. Zikir dua-dua aja. Ngadu zikir. Ngobrol Pak. Iya ngobrol. Mending kalau nggak zikir pada main HP. Aduh berat. Ngobrol nih begini ngobrol. Kata Pawat. Apa tuh? Ayo sini adu kuat-kuatan sama gua. Waduh. Ente kalah pasti sama Bang Ahmad. Kalah kita mah. Kalah. Dia lebih tua. Kalah. Jangan dah. Ambek sih gua. Mangga aja matang di pohon gitu ya. Matang di pohon. Diceramahin mau dia mangga. Itu maksudnya setiap saat nih ngakalinnya. Harusnya kita kerja cuma 4 jam. Tapi kita ngelewatin dari 4 jam. Berarti kalau yang tadi ngelewatin itu dibarengin sama yang tadi gitu guru ya? Dibarengin benar. Karena di sini banyak yang lalai kalau kerja, dia lupa sama semuanya. Boleh gak nyetel musik? Boleh-boleh aja Pak. Nanti temen kus-kus lah setel. Cuman niatin, hatinya jadi seneng. Ini mah kagak. Siapa yang nyanyi sih? Gedek banget gua. Ya Allah. Mau tambah kusut palanya. Jangan. Soalnya pernah Pak Ahmad ada orang gak ada salawat disetel sama dia, gedek dia, kan jadi dosa begitu. Pusing malahnya dia. Apapun yang bikin ente relax, dengerin. Bebas. Cuman ketika azan matiin dulu, ini mau dikencengin. Jangan. Yang nomor 3 ya tafakur, yang paling gampang soal sedekah. Sedekah nunggu kaya dia. Atau nunggu ingat. Gimana gue mau sedekah guru? Segini-gininya 30.000 sehari. Antum kira sedekah harus 100.000? 1.000 aja cukup. Kok sesuai kemampuannya masing-masing. Sedekah nggak mesti harta, lisan bisa. Tong jangan main petasan sembarangan, termasuk sedekah mengingatkan kebaikan. Nyeberangin orang tua di jalan termasuk kebaikan. Bawain belanjanya ibu-ibu termasuk kebaikan. Ini mah kagak. Itu. Terus gimana? Gue males nyapu kagak dibayar. Berat juga. Jadi kita mental hepeng tau gak hepeng, mental duit. Apa-apa kudu dibayar. Wah, berat.
Mudah-mudahan tanahnya dibayar juga sama orang. Kegusur gitu lagi dikubur. Gara-gara kerja minta bayaran. Gitu. Kerja dulu baru minta bayaran, ini belum kerja minta bayaran. Ada gak di sini yang begitu? Banyak. Ya, banyak, gak tapi deh. Dekah. Nggak sedih baca, aman, nggak yang berubah. Tulisan sulap ini. Jadi ya. Tulisan sulap. Kalau yang wajib udah, yang sunnah jalanin. Kita termasuk tertipu juga sih amalan. Sholat udah bisa, johor udah sholat dah walaupun telat-telat, kagak dijalanin yang sunnah. Aduh, berat juga nih manusia. Duha saya nggak bisa, gue lagi kerja, tahajud bangun malam. Alasan apaan lagi? Kan gitu. Sholat fajar bangun. Awabin bangun jam 6. Harus ada sholat sunnahnya, kita mesti punya. Gak ada waktu, itulah yang disebut menunda amal, menunggu lapang merupakan kebodohan. Bodohan. Ya, yang nomor 4 kita dikebut aja Pak, aneh izin balik kerja. Terlalu ngoyo kerjanya. Ngoyo itu apa ya? Ngoyo itu gimana ya? Berlebihan. Dia tidak paham hakikat rezeki nih. Tidak paham hakikat rezeki. Kalau emang rezekinya cuma 50.000 sehari, udah segitu berarti dia, nggak usah dioyoin lagi. Sampai kagak ngaji, sampai dia lupa ke orang tuanya, sampai bininya nungguin sampai malam, kan kasihan megang kunci. Alhamdulillah suami saya megang kunci, berarti hati-hati tuh, suami megang kunci, tanda tanya besar. Dia nakal dulunya mudanya, karena bebas keluar masuk. Setawannya Kiai Habib nggak pernah dikasih kunci anak-anaknya. Pulang ya pulang, dibukain sama ibunya. Kalau megang kunci berarti keluar masuk bebas. Waduh, tanda tanya besar ini manusia. Dulunya semudanya. Atau kerja atau dagang, dia terlalu ngoyo, tidak paham hakikat rezeki. Nggak paham dia hakikat rezeki itu gimana, nggak paham dia. Dipaksain aja seharian. Akhirnya apa? Apes gua apa? Dapat sih gua 300, bahan gua bocor 55-nya. Misalnya mobil gitu, kiri kanan depan belakang, ban serep bocor juga. Apes gua. Habis. Aduh, apes gua. Tas gua hilang, HP-nya juga. Apes. Tadi dia nggak paham gitu-gituan. Padahal kata orang dulu kalau udah malam tuh bahaya. Terpagi lagi keluar lagi jam 3, jam 4. Jangan sampai malam. Yang terakhir ialah tidur. Ya gue demen nih. Tidur ada 2. Ada yang 0 pahala, ada yang berpahala. Gimana yang berpahala? Diniatin tidurnya. Jadi tidur itu pahalanya 0. Tidur. Dia tidak berdosa, tidak berpahala. Yang berpahala diniatin namanya. Bebas ente tidur apaan? Meninggalkan maksiat ya silakan, tarkul ma'asyid. Iya, tarkul. Atau ente tidur karena hak tubuh ente udah capek banget mata, ya tidur dah, ini main HP, mulu matanya sampai begini-gini. Aduh, berat juga ini manusia. Sampai HP jatuh kepalanya. Berat itu manusia hidup. Udah berat pasti. Lagi gini, bisa jatuh juga. Berat. Atau dia sampai tangannya kram begini. Bangga itu mah. Ada yang tangan kram, gara-gara megang mulu. Ciri-ciri orang main HP mulu, tangan ininya bengkok kelingkingnya. Lurus. Iya, siapa bilang main game mulu. Bengkok ya? Ya itu dia. Main HP mulu sih. Mukanya kayak Mobile Legend dia. Diniatin Pak kalau mau tidur, diniatin. Saya maafin orang yang zalimin saya.
Dan saya minta maaf ya Allah ketika saya menzalimi orang lain, termasuk boleh niatin begitu. Ya Allah, aku nggak kuat tahajud, tidur aja besok nyari duit nafkah pagi-pagi buat anak keluarga, boleh. Niatnya baik dia berarti. Ini maka agak besok saya mau tidur ya Allah, pagi-pagi kok mengisengin orang, wah jahat berarti dia, jahat dia. Nggak boleh tuh, jahat berarti dia. Yang gue tutup pada hajatan, gue blok, waduh jahat itu manusia. Kalau subuh-subuh kan sepi, jauh jahat tuh manusia, jahat. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Karena pernah ada dulu orang marah-marah di pemancingan, nggak jelas. Lagi mancing orang-orang gitu. Dia marah ke orang pemancingan, suruh mindahin mobil lah yang parkir jalan. Ada orang sini. Mana lagi ikut ngaji ke orangnya? Ngaji. Oh, ngaji, ya udah alhamdulillah rabbil alamin. Nggak tahu aneh juga. Gitu. Ada yang mau nanya boleh, segini dulu pelajaran kita pada malam hari ini. Inilah yang dimaksud kita sering begini setiap harinya. Ya kalau sholat kagak ada ilmunya, masih pakai kaos. Padahal kagak boleh dalam tasawuf. Malu ente kayak kaos salat nama Allah. Ngadep Allah pakai kaos. Ngadep presiden pakai meja. Keren. Batik lagi bagus banget. Berapa tuh? Mau ngaji udah ngantuk duluan. Keburu capek. Padahal kalau dia pintar gimana? Kalau yang berakal. Istirahat dulu. Paginya dia ngaji, cari pengajian yang pagi. Kalau malam nggak bisa, paginya datang. Makanya tadi bilang cari yang aswaja pagi. Atau dia milih-milih, ya susah sih kalau ngaji milih-milih, berat udah. Pagi gua kerja guru, malamnya datang. Malam saya kerja, sore nggak bisa. Waduh, beratnya manusia. Satu hari ya nunggu mati, di ngajiin pakai MP3 ntar. Mana lagunya ini Koko Melon lagi. Ada yang mau nanya boleh Pak, dipersilakan. Coba dipersilakan. Yang mana mau nanya? Yang mana nggak paham? Kalau nggak paham sih nggak mungkin. Iya, baper iya. Itu mah di luar. Oh gitu, dari kehendak Allah ya. Itu tolong dimakan tuh, sedekah dari Pak Ahmad nih, banyak nih. Salawat baca tuh 1000. Ini mah lagi ngaji dibaca salawatnya, jangan. Ada gak yang masih dibaca salawatnya? Aduh berat juga nih manusia. Salawat sunnah, ngaji wajib. Jangan dibalik-balik dah. Giliran nonton TV, baru kagak dibaca. Coba emang. Aduh. Gimana mau berubah hidupnya? Sama Allah aja jauh. Waduh, berat. Alafu dah, aneh kebanyakan ngomong ke tukang obat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.